merasa aku kalah saat itu. Kenapa aku mesti kalah sama keadaan yang menurut aku waktu itu kayak aku terlalu ditekan, aku terlalu begini, orang-orang kok kayak nggak suka sama aku gitu loh. Padahal aku bilang, padahal aku bisa bertahan. Pemirsa setia iTalk, cara paling mudah untuk mencari tahu ketika kita ingin pertama kali berkenalan dengan seseorang di zaman digitalisasi saat ini tentunya adalah dengan melakukan Google Search sebelum kita bertemu. Nah, itu juga yang saya lakukan ketika saya mendapatkan panggilan dan undangan untuk membawakan iTalk kali ini. Tamu Cleopatra Djapri. Yang aku lakukan pasti aku Google search namamu dulu dong. Dan top search-nya adalah 3 hal top search dari namamu ini yang akan menjadi bab chapter pembahasan kita. Yang pertama, JKT48. Iya. Ternyata Cleopatra Djapri adalah member generasi pertama ya? Ex-member generasi pertama. Oh, ex-member generasi pertama. Iya, karena kan udah keluar, Kak. Oh iya, aduh kurang bawah ya aku ya Google search-nya ya. Oh, hi, welcome to iTalk, honey Hai, Bubu. Kak Dev. Boleh kita mulai cerita dan perkenalan kita dari situ ya? Boleh dong. Oke. Gimana Kak Dev mau tahu tentang aku dari sebelah mananya nih? Jadi kamu mulai bergabung di JKT48 itu tahun berapa? Terus gimana proses kamu bisa ceritanya gabung sama girl band tersebut? Oke, jadi pertama kali aku gabung sama JKT48 itu di tahun 2010-an. Oke. Pada saat itu, aku taunya ini tuh casting untuk iklan salah satu minuman isotonik. Oke. Gitu, jadi bukan pemilihan member JKT48. Itu aku nggak tahu sama sekali, Kak. Nah, ketika aku datang, aku melakukan biasa proses casting, ternyata aku lolos. Besoknya aku disuruh untuk datang ke GBK. Ya. Kebetulan memang di GBK itu ternyata kita harus latihan. Nah, awalnya kan kayak aku kebetulan masih diantri mama papa ya, karena ya ampun masih 16 tahun. Jadi kemana-mana sama mama papa, terus ngobrol-ngobrol lah biasa, namanya juga ibu-ibu gitu. Ini tuh sebenarnya apa sih? Kok ada latihan? Walaupun sebenarnya kita tahu ya kalau namanya iklan itu terkadang kan memang ada proses workshopnya. Ya. Cuma itu karena udah berjalan sekitar beberapa hari, hampir mau semingguan. Kok ini kapan syutingnya? Kalau emang kepilih ya kepilih, ayo kita syuting. Kalau enggak ya udah kok ini latihan-latihan doang gitu kata mama. Nah ternyata pada saat kayak ngobrol-ngobrol itu mama tahu kalau ternyata ini tuh adalah pemilihan member JKT48 di mana nantinya ketika terpilih itu bahkan dikirim ke Jepang. Nah namanya emak-emak zaman dulu yang anak gadis gitu ya yang dia temenin kemana-mana, hah ke Jepang? Nggak rela, nggak siap. Kayak ngerasa ini emang mau ngapain ke Jepang, karena kita benar-benar sama sekali nggak ngerti tentang apa itu idol group AKB48, karena kan emang sister group yang aslinya itu adanya di Jepang, AKB48, kita nggak ngerti. Terus coba cari tahu, oh ternyata AKB48 itu kayak nyanyi-nyanyi cewek-cewek yang memang mereka basicnya di Jepang gitu. Ternyata kita memang dibawa ke sana dan alhamdulillah kan setelah proses pemilihan itu Kak, 2 minggu berselang aku tuh kepilih, alhamdulillah. Nah baru kita dikirimlah ke Jepang. Selama 2 minggu kita di Jepang. Tapi ya mama sih rela-rela aja ya ketika udah tahu. Kalau boleh flashback, apa tuh waktu itu yang akhirnya membuat mamamu merelakan kepergian kamu dari yang tadinya khawatir? 16 tahun Jack, kalau gue jadi malu juga gue nggak izinin. Iya, mungkin yang pertama itu kan udah pasti karena ini ya kayak itu idol group yang memang terkenal banget di Jepang. Jadi mama pikir, oh ini mungkin memang idol group yang bakalan insya Allah terkenal di Indonesia. Dan alhamdulillah memang JKT48 itu kayaknya nggak ada yang nggak kenal ya. Apalagi gen satunya. Tetap dong banggain. Jadi itu salah satunya. Terus kedua mama berpikiran kan nggak cuma aku nih yang dibawa sendirian gitu. Ada banyak banget member, cewek-cewek juga yang dibawa, yang ternyata kita juga jadi member JKT48 itu kan, yang dibawa untuk ke Jepang. Ya mama sih ngerasa insya Allah aman lah gitu. Berarti selama 2 minggu itu yang kalian lakukan di Jepang adalah training?
Kita waktu itu persiapan untuk konser pertama kali debutnya kita tayang. Ibaratnya kita tuh JKT48 sister group pertama di luar Jepang. Oke, launching di Jakarta gitu. Launchingnya di Jepang dulu. Justru memang diperkenalkannya di Jepang itu. Nah tapi sih Kak Dev sebenarnya waktu pemilihan JKT48 itu ya aku nggak nyangka yang kayak tadi aku bilang di awal ya. Aku nggak nyangka kalau itu ternyata pemilihan kan. Karena itu cuma aku pikir tuh casting iklan. Jadi memang ternyata mereka tuh udah melewati proses-proses yang lumayan panjang. Ternyata yang aku dengar-dengar juga ada beberapa member yang terpilih itu tuh mereka dari proses didatengin ke sekolahan. Oh, proses seleksinya beda-beda ya? Beda-beda ya? Karena memang sebelumnya kan mereka udah duluan Kak. Udah sebulanan mereka latihan, terus banyak yang kayak berkurang, banyak yang keluar kayak ngerasa gini loh, bukan gugur Kak. Mereka ngerasa ini ngapain sih cuma latihan-latihan doang, ngedance-dance doang, udah nggak mau aku mundur. Nah jadi kuotanya tuh kayak nggak terpenuhi, sedangkan produser yang dari Jepangnya itu ya Sushi Akimoto kan memang ibaratnya mau datang ke sini nanti melakukan audisi, final auditionnya itu dengan kuota yang oke, aku maunya 100 anak ya katakanlah gitu. Aku mau 100 cewek-cewek remaja gadis Indonesia. Tapi kan udah berkurang tuh karena banyak yang mundur. Dan mereka membutuhkan yang untuk masukin member lagi. baru untuk memenuhi kuota tersebut. Betul. Jadi ya udahlah. Kamu berapa lama berarti bergabung di JKT48? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya. What have you learned selama 2 tahun bergabung di boleh dibilang salah satu girl band yang idol group. Oke, sorry. Apa bedanya sih yang? Jadi kalau idol group itu memang Kak kita dipilih pada saat dulu tuh bukan dari yang udah jadi. Kayak aku pribadi, aku basicnya tuh bukan penyanyi. Aku tapi pemain sinetron. Iya kan? Aku nggak bisa dance sama sekali, tapi sama mereka itu diajarkan. Oke, gitu. jadi idol group itu tumbuh idenya kembang. Dibentuk, diambil. They pluck you out of nothing and create you as a singer. Yes. Oke. Kalau ibaratnya from hero to zero gitu. From zero to hero, kebalik. From zero to hero. Yes. Okay. Jadi terus juga ada andilnya dari fans Kak. Jadi semakin banyak kita punya fans itu semakin bagus. Oh, jadi terminologi idol group itu memberikan apresiasi terhadap kontribusi fans dalam membesarkan popularitas sang grup. Iya, dan juga si member tersebut yang emang dia cintai gitu loh. Jadi gini Kak, kalau ibaratnya member itu maaf fans yang nggak terlalu banyak, dia otomatis nggak akan terpilih untuk ibaratnya di single selanjutnya. Oh gitu. Iya. Dan itu memang sudah common patennya knowledge. Seperti itu. Patennya seperti itu. Iya, dan di setiap lagu yang kita bawakan itu kan 16 orang kan. Jadi kalau kayak kemarin waktu kita pertama kali terpilih itu 32 orang. 32 orang, terus yang terpilih untuk di lagu pertama kali kita itu yang heavy rotation 16 orang doang. Nah, sisanya itu bukan berarti kamu bukan apa-apa. Enggak. Mereka juga tetap harus berusaha supaya nanti di next single, kalau mereka beruntung dan mereka lebih bagus lagi dari kita yang 16 sudah terpilih, dia yang naik. Oke, pertanyaan Bu Guru. Tadi kan kamu bilang membernya itu dipilih berdasarkan dukungan penggemar. Betul. Ngukur dukungan penggemarnya tuh gimana tuh? Nanti ada vote-nya, Kak. Oh, I see, by vote. Iya, Sengsyoku kalau nggak salah namanya. Terus bahkan yang untuk jadi yang di tengah itu center itu juga dipilih sama fans gitu. Jadi siapa yang fansnya makin banyak, itulah dia yang bakal jadi center. Nah, sistem pekerjaan lah ya boleh dibilang ya, atau sistem idol group yang dipilih berdasarkan popularitas atau likability penggemar yang berhasil menentukan posisi kalian di dalam pemetaan grup itu. Betul. How does that make you feel? Kayaknya berarti kan kalian senantiasa berkompetisi terhadap satu sama lain dong? Betul. Dan likability itu berarti not based on skill. Iya, bisa. Is it not? Bisa dibilang gimana ya, kayak iya kan pertama skill juga sih Kak. Kalau dance-nya bagus otomatis fansnya kayak langsung ih kok gue suka sih sama dance-nya dia kayak gitu kan. Tapi yang untuk digarisbawahi lagi nih Kak, waktu zaman aku, karena aku generasi pertama itu kan
fansnya juga belum terlalu banyak seperti sekarang. Ya. Itu yang menentukan pertama kali adalah si produsernya, yaitu Yasushi Akimoto. Jadi memang pada saat pemetaan pertama kali untuk apalagi lagu kita yang pertama Heavy Rotation itu semua dipilih oleh Yasushi Akimoto. Jadi kayak center, leader, belum ada leader, center ataupun siapa-siapanya itu tuh dipilih sama Yasushi Akimoto. Tapi di next singlenya itu barulah dipilih sama fans-fans gitu. Jadi buat teman-teman para member, kalian merasa bahwa sistem ini ya fair aja gitu, bahwa likability para fans ini based on skill kita gitu ya? Iya, skill kita, terus gimana kita bisa ya tetap cantik. Mempesona ya, mereka. Betul. Oke, cool. Ya kayak kan jadi JKT48 itu mungkin emang terkenalnya yang di lagu Heavy Rotation. Tapi kan kita sebenarnya punya teater ya kayak. Nah pada saat kita di teater itu kan yang nonton itu kan memang fans-fans yang ibaratnya sudah membeli tiket. Nah gimana caranya kita bisa memikat gitu. Gitu. Bahkan ada yang misalkan nih dia udah fans yang salah satu member. Terus karena wow ayo fans jadi fans gue, dia bahkan bisa pindah Kak. Kayak gitu. Jadi emang selalu berkompetisi sih. Sebuah pesan subliminal dalam bagaimana berusaha memikat orang, pasangan hidup, calon bisnis ya. Masuk ke dalam perangkap. Iya kurang lebih seperti itu. Dari how many member did you guys have? 48 ya? Waktu itu pertama kali 32, tapi kan seiring berjalan waktu selalu bertambah Kak. Oke, siapa yang paling dekat dengan kamu? Aku paling dekat sama Fahira dan Ochi. Fahira dan Ochi, oke. Are they still a member now? Udah enggak. Udah Semua enggak juga? generasi satu udah enggak ada. Oh udah ganti? Bukan ganti Kak, jadi sistemnya setiap tahun pasti akan diadakan untuk audisi ulang. Untuk new generation gitu ya. Nah nanti siapa yang masih mau bertahan ya silakan, kalau enggak ya graduation. Kebetulan generasi satu itu sudah graduate semua. Oh oke. Dan just a quick update, saat ini itu udah nyampe di generasi keberapa tuh? Jujur aku nggak ngikutin, tapi kalau nggak salah 12. 12. My. Berarti rata-rata satu generasi itu bertahan sekitar 1 tahunan 2 ya? tahun. Enggak, yang terakhir, yang paling pioner ya, dia yang paling terakhir itu sampai 1 dekade. Yang makanya dibuat, 10 tahun? Iya 10 tahun dia. Namanya ada Gaby X JKT48 juga itu pas di... Ya kamu dong generasi pertama. Iya generasi 1, tapi kan dia yang bertahan. Only Gaby yang bertahan di situ. Dia ibarat kata Elias Pikalnya lah ya, juara bertahan. Iya bisa. Oke, Cleo, yang aku ingin tahu, dari masa 2 tahun kamu bergabung di JKT48, apa yang kamu pelajari? Banyak banget Kak Dev. Yang pertama aku belajar gimana aku bisa, ya jujur aja ya, gimana caranya aku bisa menarik. Menarik, aku bisa mengasah skill aku dan jadi lebih apa ya, tepat waktu karena kita kan kerja sama pihak Jepang ya. Itu benar-benar waktu nggak boleh main-main banget. Disiplin sih. Aku banyak belajar di situ. Dan saat ini kiprahnya Cleo juga setelah JKT48 itu kan juga kamu sebagai presenter, sebagai aktor dan juga sekarang digital star, influencer. Itu semua mulai terbuka semenjak berkat perkenalan kamu dengan JKT48, right? Iya, nggak bisa dipungkiri memang aku tuh terkenal karena JKT48. Jadi orang pasti lebih kenal Cleo X JKT48 daripada aku bawa nama aku sendiri. Gitu loh, jujur. Dan mungkin Kak Dev kan baca ya, kalau orang-orang lihat juga tentang aku pasti yang bisa dibilang negatif-negatifnya ya Kak ya. Memang pada saat itu mungkin karena aku masih muda, masih berapi-api, ada sesuatu yang tidak menyenangkan di hati aku langsung putuskan, aku mau keluar. Terus aku langsung ngomong ke semuanya, itu yang membuat aku jadi terlihat negatif. Tapi kan seiring berjalannya waktu aku banyak belajar, mungkin itu adalah masa-masa aku, apa ya, masa-masa dibilang masa terburuk enggak, karena aku indah-indah aja, aku seneng, happy ngelakuinnya. Darah muda tuh memang beda lah ya, eksplosif emosinya. Betul, tapi lebih ke emosi aku yang masih apa ya, memuncak gitu. Jadi aku banyak belajar dari situ dan aku ngerasa aku nggak bisa seperti itu terus. Aku harus merubah dan banyak pelajaran yang aku ambil. Apakah kamu menyesali apa yang kamu lakukan saat itu?
Iya. Really? Yes. Oh, bagian mananya yang paling kamu sesali? Bagian ketika, ini sebenarnya aku nggak pernah buka dimanapun, baru di iTalk. Oh. Aku nyesel itu ketika udah sekitar beberapa hari, terus kenapa ya aku mesti kalah? Aku ngerasa aku kalah saat itu. Kenapa aku mesti kalah sama keadaan yang menurut aku waktu itu kayak aku terlalu ditekan, aku terlalu begini, orang-orang kok kayak nggak suka sama aku gitu loh. Padahal aku bilang, padahal aku bisa bertahan loh, aku harus tunjukin malahan. Kalau aku bisa dan kalian tuh nggak boleh kayak giniin aku harusnya. Tapi setelah itu ya udah nggak bisa yang apa yang sudah terjadi nggak bisa kita sesali. Tapi aku jadikan pelajaran dan itu ngerubah aku banget Kak untuk jadi lebih bijaksana dan dewasa. Jadi aku berusaha untuk ada apapun itu aku berusaha kayak tenang, stay calm, terus jangan ngambil keputusan pada saat emosi. Jangan mengambil keputusan pada saat emosi. Yep. Itu pelajaran yang mahal ya? Iya, banget. Apakah ketenangan hati dan tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa saat emosi juga kamu terapkan dalam ini maaf sekali tapi aku tuh gatel pengen membahas ini karena top search kedua kalau kita Google namamu adalah berita viral kamu ketika kamu mencari asisten rumah tangga merangkap babysitter dengan gaji nominal tertentu. Dan berita tersebut dilahap oleh penggemarmu, bukan cuma dilahap, dirujak, digoreng, dikunyah, disambel, dipecel. Aduh enak banget tuh ya. Kita lihat sama-sama ya, biar sama-sama inget. Nah ini adalah dari kutipan X ya, Twitter bukan sih? Facebook. Oh, Facebookmu. Oh, isn't it cute? Ini adalah pengumuman yang Cleo bikin berarti. Iya. Saya mencari ART beberes momong untuk kerja di rumah. Yang serius kerja, udah capek banget dengan drama ART. I feel you. Baru seminggu minta berhenti, aku pernah 3 hari dia minta berhenti. Dengan kriteria perempuan usia... Nah setelah kamu menayangkan pengumuman ini, selang berapa lama sampai akhirnya berita ini jadi viral dan it backlash to you? Kayaknya sekitar beberapa hari Kak, tapi aku lupa tepatnya berapa hari ya. Cuma kalau tadi Kak Dev sangkut pautkan dengan nyesel nggak sih bikin status ini? Jujur enggak. Jujur aku nggak sama sekali karena aku bikin status itu tidak dalam keadaan emosi. Aku cuma dalam keadaan ya aku memang membutuhkan orang kerja. Aku nggak pernah sebut maaf pembantu ataupun ART, tapi aku selalu bilang orang kerja. Aku sedang butuh orang kerja di mana yang aku berusaha untuk membuat itu seapa adanya gitu loh Kak. Jadi kalau seandainya kamu mau silakan, kalau enggak ya udah jangan kan mungkin ada yang nge-DM doang Kak gitu loh. Jadi aku kayak malas nanggepinnya. Jadi lebih baik aku kayak gitu. Nah, kamu detailin semua di situ gitu ya. Betul, sampai pekerjaannya. Jadi kalau dibilang merangkap babysitter enggak sih Kak. Jadi lebih tepatnya dia memang kerja ART rumah tangga. Tapi kalau aku misalkan kayak sekarang nih lagi kerja nih, ya udah aku nitip bentar, tapi nanti setelah aku pulang pasti langsung aku ambil. Bahkan anak-anak aku memang tidak tidur sama orang kerja aku. Nah, jadi aku juga sebenarnya kaget Kak, kenapa itu bisa se-viral itu dan ya jadi banyak yang ngehujat aku ya. Duh negatif banget deh pokoknya kalau nyari aku di Google. Masa coba kita lihat ya ini komentar netizen warga net kita kala berita ini pertama kali viral. Gaji 1,5 juta sebulan mintanya seabrek, mana ditahan pula gajinya. Emangnya kamu pernah bilang kalau gajinya bakal ditahan? Iya. Alasannya adalah? Jadi ditahan yang aku maksud itu juga bukan semuanya ya Kak. Dan kalau dia berkenan ditahan, kalau enggak juga akan aku kasih per bulan. Nah jadi kan aku memang menuliskan ya di situ gajinya 1,7. Terserah mau ditahan 1 jutanya atau 700-nya selama 3 bulan. Maksudnya apa? Supaya tuh kayak duitnya dia tuh kan ada. Dan dia udah ngerasain sama aku kerja sebulan 2 bulan 3 bulan nih. Enak kan gitulah ibaratnya. Nah pas aku balikin juga semuanya nggak ada yang aku tahan gitu. Jadi kayak kamu bantu simpenin supaya duitnya nggak habis setelah dia kerja 3 bulan gitu ya? Iya, bahkan. Dan itu juga sebetulnya kayak sebagai diplomasi agar
minimal lo kerja sama gue 3 bulan deh. Nyobain dulu lah gitu, biar Iya. nggak cuma sehari terus minta berhenti Yes, gitu kan. I know the reason behind it. Karena kadang-kadang rasanya para pekerja sekarang itu baru sebulan udah langsung minta keluar. Nggak cocok. Sementara kayaknya isn't it too soon dalam sebulan memutuskan untuk cocok apa enggak? Iya nggak sih? Betul, Give it betul. some time. Minimal tuh 3 bulan untuk tahu cocok apa enggak. Itu kan? Betul. Nah, tapi Kak Dev, di sini aku juga mau ngasih tahu ya. Jadi, aku bikin ini tuh bukan karena aku selama ini nggak punya ART sama sekali ataupun orang kerja ya. Aku itu punya orang kerja yang sampai 4 tahun. Nah, aku panggil namanya Utes. Dia sampai 4 tahun sama aku dan dia memang berhenti di 2023 kemarin. Itu karena ada urusan di Padang. Nah, tapi sebelum berhenti karena aku udah deket banget nih sama Utes. Tes, tolonglah bantuin aku cariin orang kerja lagi. Dia cariin, dapet, tapi cuma bertahan sekitar kurang lebih 4 bulanan Kak, karena dia harus pulang, suaminya sakit. Ya udah, pas dia pulang pun dia malah seneng megang duit lumayan banyak, bahkan dia bilang, saya lebih suka kayak gini ya, duitnya jadi berasa pada saat dia mau pulang. Oke. Jadi kan di situ aku ngerasa, oh ya udah ya, berarti ya nggak ada masalah apa-apa. Bahkan yang untuk UTES itu yang bertahan sampai 4 tahun sama aku, dia tuh dari awal kerja sama aku nggak pernah aku tahan. Karena dia bilang, Mbak saya nggak bisa ditahan, soalnya saya harus nyekolahin anak saya yang waktu itu mau kuliah. Sampai lulus sama, ya ibaratnya kerja sama saya. Oke. Gitu. Oke. Ketika kamu tahu kamu dihujani oleh komentar negatif orang, apa reaksi kamu? Did you do anything about it? Kaget. Karena aku baru banget selesai mandi, terus kayak handphone tung tang. Ini apa sih? Terus pada ngomong, gila lo kerjain orang kayak gitu. Terus aku bingung, ini maksudnya apa sih? Apa sih? Aku cari tahu, ternyata karena status Facebook aku itu yang di-up sama salah satu orang gitu. Jadi aku kaget, aku langsung ke suami aku karena kan ya cuma dia ya human diary aku ya. Bang ini kenapa? Bang ini kenapa? Aku kan nggak begini, aku kan nggak begitu gitu. Terus ya udah, itu aku down banget sih Kak. Ya, jadi kenapa berita status Facebook kamu itu menjadi viral dan meledak karena itu di blow up oleh seseorang di salah satu aplikasi media sosial selain Facebook. True? Bukan media sosial, tapi di artikel dia. Karena kebetulan dia itu salah satu tim redaksi ya mungkin bahasanya ya Kak ya. Yang emang bikin-bikin artikel untuk apa digital. Terus ya udah jadi gitulah. Dan kamu sempat bertemu dengan orang yang jurnalis ini? Kalau bertemu enggak, tapi kalau menghubungi via telepon iya pernah. Memberikan klarifikasi terhadap sisi pemberitaanmu? Iya betul. Terus juga dia juga ada minta maafnya dan tetap nanya. Minta maaf karena ya dia nggak nyangka kalau bakalan jadi se-viral ini juga gitu loh. Dan bahkan jadi orang-orang kan kayak ikut negatif gitu loh karena salah satu yang dia buat dia buat itu di awalnya di Twitter dia awalnya buat di Twitter baru naiklah ke artikel dia. Gitu. Dan imbas dari peristiwa itu kamu juga sempat kena mental? Iya kena mental, tapi aku ngerasa gini, apalagi sekarang ya karena aku ngerasa itu nggak benar, bahkan sampai mantan ART aku yang ibaratnya udah 4 tahun sama aku terus berhenti, dia balik lagi ke aku buat ibaratnya kayak ini Mbak saya aja balik nih, saya nggak kenapa-napa gitu. Jadi aku lebih kuat gitu loh Kak. Aku lebih kuat terus yang kayak udahlah nggak benar kok kayak gitu. Terus akhirnya apakah kamu mendapatkan pelamar ART melalui pada saat itu ya postingan itu? Nggak dapet. Nggak dapet, tapi banyak yang nge-DM gitu loh Kak, yang dengan kata-kata menghujat. Aduh itu parah-parah banget deh Kak, sumpah. Bahkan ada yang komennya, aduh perlu nggak sih diomongin? Nggak usah, perlu. Kompor banget. Iya nanti tinggal proses editing atau gimana ya. Ada yang ngomong, lo kalau belum bisa, itu ke lapaknya suami aku. Lo kalau belum bisa bayar orang kerja, udah lo jual aja anak lo atau enggak istri lo tuh di open BO kayak begitu. Itu kayak kita berdua, ya ampun. Kenapa jadi begini? Iya. Kenapa kesana? Kan aku kan ibaratnya ngasih lapangan pekerjaan gitu ya kayak kalau memang berkenan hayo, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Yang penting kan aku tidak menipu, tidak ada kayak menjebak. Karena ada juga Kak salah satu orang yang komen di YouTube aku kebetulan.
Dia bilang dia ngerasa dijebak karena waktu itu dia ngedaftar, terus gak tahu pekerjaannya seabrek-abrek, tapi dia harus ditahan ini itu, bahkan sampai takut-takutin gitu loh Kak. Itu case-nya dia ya dengan ininya dia, bosnya dia. Maksudnya aku cuma baca ya, yang penting kan aku tidak seperti itu, tidak menjebak. Aku ngomong Jelas langsung di apa adanya. awal gitu. Oke, Cleo, dari peristiwa itu, apa yang kamu pelajari? Apakah semenjak itu kamu jadi lebih berhati-hati untuk membuat pengumuman dan membuka kehidupan pribadimu di sosial media? Kalau pengumuman seperti itu pasti aku lebih hati-hati ya kayak apapun itu ya pokoknya aku lebih hati-hati. Tapi kalau untuk membuka kehidupan pribadi aku atau kegiatan-kegiatan aku sih sejauh ini ya apalagi masih hal positif aku tetap posting-posting aja. Oke. Pengen tahu ya, aduh knock on wood jangan sampai itu terjadi dari kita. Cuma pengen tahu, kan itu kamu abis tuh ya diserang orang. Berapa lama sampai akhirnya orang lupa, terus ya udah move on to the next new thing. Iya, 2 bulan sih Kak. Setelah itu kan juga banyak yang viral-viral lagi ya. Karena apa-apa sekarang kan viral, gampang banget. Jadi ya udah ketutup juga. Tapi tetap itu dia Kak, jejak digital kan tidak akan pernah hilang.